Pertama kan LPS lembaga untuk penjaminan simpanan ya, dan mandat yang baru kan di samping mana? Oh, di samping perbankan juga untuk asuransi ya. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Pelantikan disaksikan langsung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kepada Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Presiden memberi mandat agar LPS memperluas perannya bukan hanya sebagai penjamin sektor perbankan saja, melainkan harus berperan pula dalam menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Pada waktu yang sama, Presiden juga melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan atau BPBUMN, sebagai pemimpin badan yang mengelola perusahaan BUMN, di mana pasca Kementerian BUMN disetujui bertransformasi menjadi badan lembaga. Kementerian BUMN langsung berganti dengan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Pelantikan Doni sebagai Kepala BPBUMN ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 19P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Dalam pengambilan sumpah Kepala BPBUMN tersebut, Doni Oskaria berjanji akan mengemban amanat sebagai Kepala Badan yang akan menjalankan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh tanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan IT Action. Ya, selanjutnya mantan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menegaskan bahwa tugas LPS saat ini bukan hanya menjamin simpanan perbankan tetapi diperluas ke sektor asuransi. Ya, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan LPS kini mendapat mandat yang lebih luas, yakni juga menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun syariah. LPS akan melaksanakan penempatan dana kepada perusahaan asuransi yang kekurangan dana segar yang sesuai dengan rekomendasi dan pengawasan OJK. Mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Selain itu, LPS bersama OJK akan memikul tugas tambahan dalam pengawasan dan stabilisasi sektor keuangan. Peran LPS juga berada dalam lantai penyelamatan lembaga keuangan bermasalah. Pertama kan LPS lembaga untuk penjaminan simpanan ya, dan mandat yang baru kan di samping mana? Oh, di samping perbankan juga untuk asuransi ya, dan juga kita akan melaksanakan yang namanya penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap bank ataupun asuransi membutuhkan dana segar ya. Jadi mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti ada undang-undang P2SK yang baru yang sedang digodok ya. Jadi nanti pada November mudah-mudahan akan dibahas sehingga nanti tahun 2026 LPS, OJK akan mengemban dan BI ya akan mengemban. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemirsa, menilai protes pemotongan anggaran transfer ke daerah oleh belasan gubernur merupakan hal yang wajar. Ya, Menteri Keuangan Purbaya berharap pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola APBD. Sebanyak 18 kepala daerah mendatangi kantor Menteri Keuangan untuk minta keringanan atas pemotongan anggaran transfer ke daerah tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa langkah para gubernur tersebut merupakan hal yang wajar karena anggaran yang diterima daerah memang mengalami penurunan. Namun Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola APBD hingga kinerja belanja yang selama ini dinilai belum optimal. Sebab cita sebagian pemerintah daerah masih kurang baik di mata pemerintah pusat akibat sejumlah persoalan yang menyangkut penggunaan anggaran daerah. Concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau memang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus,
bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Menkyu Purubaya memastikan jika kepala daerah mampu memperbaiki pengelolaan keuangan serta menunjukkan komitmen membangun daerah secara transparan, maka pemerintah pusat tidak akan keberatan menyalurkan dukungan yang lebih besar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Yanufus, pemirsa, pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada kembali lagi di Market Buzz, pemirsa. PT Estetika Tata Tiara Tbk tengah menyusun rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan cara menambah lini usaha. Ya, Direktur Utama Estetika Tata Tiara Imam Subowo menuturkan upaya penambahan lini bisnis tersebut merupakan upaya perseroan untuk bisa masuk ke dalam indeks utama di Bursa Efek Indonesia yakni LQ45. Untuk mendukung rencana tersebut, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 14 November 2025 di mana ada 4 mata agenda yang akan dibahas, yakni yang pertama pembukaan peternakan sapi perah di Banyumas, Jawa Tengah, kedua penambahan kegiatan usaha feedlot khusus kerbau, ketiga perseroan akan merambah ke bisnis perdagangan besar untuk hewan ternak hidup, susu dan produk turunannya. Terakhir perseroan akan menambah cold storage dan perdagangan. Sebelum meminta restu pemegang saham untuk masuk ke lini bisnis baru, perseroan sudah melakukan persiapan tahap awal, salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam program pengelolaan sapi perah secara mandiri. Ya, perusahaan Marmer PT Citatah Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Ya, dalam mengembangkan fasilitas produksi kapur, pemirsa, kapasitas awal ditargetkan sebesar 200.000 ton per tahun yang selanjutnya akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahun. Perusahaan Marmer PT Citatah Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Berdasarkan keterbukaan informasi, Cimimen menyuntikkan penyertaan modal sebesar 10,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 175 miliar rupiah ke anak usaha Citatah, yakni PT Bukit Bunea. Struktur usaha melalui Bukit Bunea ini adalah Cimimen memperoleh 60% kepemilikan saham melalui penyertaan modal. Adapun sisa 40% kepemilikan saham tetap di bawah kendali Citatah dan Taufik Johannes melalui konversi utang pemegang saham. Selain untuk memperluas portofolio Citatah ke bisnis batu kapur, LC Korporasi ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang perseroan dan tidak ada dampak negatif terhadap operasional atau keuangan. Presiden Direktur Citatah Taufik Johannes menjelaskan berdasarkan perjanjian Citatah dan Cimimen akan bersama-sama mengembangkan fasilitas produksi kapur dengan kapasitas awal sebesar 200.000 ton per tahun yang kemudian akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahunnya. Sementara itu, CEO Cimimen Adisak Lojun menilai Indonesia merupakan pasar yang berkembang pesat bagi produk kapur dengan impor tahunan mendekati 1 juta ton. Adapun Cimimen merupakan emiten produsen kapur terkemuka di Asia yang beroperasi di Thailand, Vietnam, India, dan Australia. Berbagai sumber, IDX Channel.